Bagi negara lain, Presiden Jokowi menjadi contoh nyata pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari tanda kutip. Sering direndahkan dan didiskreditkan di negeri sendiri, justru keteladanan Jokowi dengan menunjukkan sikap kesederhanaan sangat dihargai dan dikagumi oleh negara lain. Sikap kesederhanaan merupakan hal yang penting bagi seorang pemimpin karena dapat memberikan teladan secara nyata dan tidak berjarak dengan masyarakat. Orang bisa tampil dan hidup sederhana karena kekayaan spiritual yang melimpah dan itu menembus semua sekat. Keteladanan Jokowi melalui sikapnya yang menggambarkan kesederhanaan mampu disejajarkan dengan pengalaman kehebatan pemimpin dunia yang dianggap dapat masuk pada semua wilayah dan batas serta memberikan inspirasi bagi sebuah perubahan negara lain termasuk di Cina. Masyarakat Cina melihat Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin dari 250 juta rakyat yang menampilkan sikap yang rendah hati dan tidak hidup bermewah-mewahan. Hal tersebut harus dicontoh oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Sosok Presiden Jokowi yang bersahaja menjadi contoh nyata pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan bekerja untuk kemajuan bangsanya. Berikut sebuah catatan yang ditulis Erizeli Bandaro yang menggambarkan bagaimana Presiden kita Jokowi menjadi teladan, dikagumi dan ditakuti di negara Cina. Ketika putra Jokowi menikah, berita pernikahannya diliput oleh TV Cina. Pembawa acara hanya mengatakan seorang presiden dari 250 juta rakyat. Acara pernikahan putranya seperti keluarga pedagang kelontong di kecamatan Cina. Sangat sederhana. Mengapa kalian yang hanya rakyat ingin hidup bermewahan? Tujuan berita itu tak lain bagian dari propaganda pemerintah Cina kepada rakyatnya agar mereka tidak bermewah-mewah hidup, khususnya menghamburkan uang untuk acara pernikahan. Tapi setelah berita TV itu muncul, keesokannya di sosial media justru netizen menggunakan nama Jokowi untuk mengejek pejabat Cina dari level terendah sampai ke presiden yang hidup mewah bagaikan raja. Baju kerja Jokowi warna putih dengan lengan panjang digulung setengah disandingkan dengan foto pejabat Cina pakai baju Dolce & Gabbana. Ada juga foto Jokowi selfie dengan pengusaha kecil ketika kunjungan ke Cina. Netizen bilang, orang ini seumur hidupnya hanya bertemu dengan pemimpinnya di TV, tapi cukup bernasib baik bisa salaman dan berdekatan dengan presiden orang lain yang penduduknya seperempat Cina. Mengapa pejabat Cina takut salaman langsung dengan rakyatnya? Ada lagi berita ketika Jokowi berbicara dengan Donald Trump. Di sosmed muncul sindiran. Mengapa pemimpin kita harus merapatkan kedua kaki ketika duduk berhadapan dengan Presiden Amerika Serikat? Bukankah Amerika Serikat itu musuh lama Cina? Karena di foto itu Jokowi bicara dengan merenggangkan kaki ketika duduk bersebelahan dengan Trump. Bagi orang Cina, duduk merapatkan kaki adalah kesopanan dan rasa hormat kepada orang yang ditakuti. Tapi setelah itu, kalau netizen mengetik nama Jokowi di sosmed, langsung akun netizen kena suspend dan terancam blokir karena sistem IT Cina sangat ketat mengontrol sosmed. Orang tidak bisa membuat akun abal-abal. Register akun sosmed harus menggunakan ID card dan terhubung dengan database kependudukan. Akan ada verifikasi nama oleh database kepada netizen dan verifikasi ini dengan kode yang tahu hanya pemilik ID card. Sebenarnya ya sama seperti verifikasi credit card. Mengapa pemerintah Cina melarang nama Jokowi jadi viral di Cina? Karena bagi mereka, gaya kepemimpinan Jokowi bisa menimbulkan revolusi di Cina. Cina tidak ingin ada revolusi lagi. Pemerintah dan elit politik Cina ingin perubahan, tapi perubahan yang gradual dan natural.
Platform politik Cina memang mempersiapkan kader pemimpin seperti Jokowi, tapi itu by proses sampai terus dibenahi sistem pemerintahan yang efektif dan transparan. Jokowi menjadi inspirasi rakyat Cina bukan karena agama Jokowi, tapi sikap hidupnya yang sederhana. Orang bisa tampil dan hidup sederhana karena kekayaan spiritual yang melimpah, dan itu menembus semua sekat.